tanpa GE dan tanpa penjarangan, jadi size-nya cuma dapat segini. Gua nanam ini di bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 8 bulan udah 2 kali berbuah. Menurut gua genjal sih? Ya genjal lah. Menurut gua sangat tinggi. Mau orang berjamuran dimanapun juga bikin agrowisata anggur, itu semua orang pasti bakal lebih memasyarakatkan lagi anggur. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Petualangan Anggur bersama saya Arsman Nandar. Hari ini saya lagi berada di Saung Angkulo Ujo yang udah pernah ada di video saya sebelumnya. Dulu waktu itu saya main kesini tuh malam. Nah sekarang saya siang-siang berkesempatan lagi main di sini bareng para teman-teman pengangguran, ya, para pemuda. Jadi ya kita teman-teman para pemuda-pemuda yang bergelut di dunia anggur ya bikin kumpulan lah, iseng saya diundang kebetulan ya, mereka semua udah di atas. Ini lokasi yang di bawah, kita mau ke atas dulu biar kita mau ketemu mereka ya. Oke, bagaimana keseruannya? Ayo kita terus channel Pemuda Anggur. Oke guys, ini bakal asik banget. Oke, kita sudah mau sampai. Assalamualaikum. Permisi, maaf ya. Udah dari tadi ya? Iya. Halo Arga, sehat? Wah, udah pada kumpul duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini udah pada kumpul. Sorry guys, telat ya karena perjalanan dari Tangerang. Aduh, macet guys. Ya, soalnya dari Ukraina ke sini tadi pesawatnya agak delay sih gitu. Gimana kabar kalian, sehat? Nih ada Om Jarkasih dari apa namanya? Bercucuk tanam, bercucuk cuy. Kak Aje juga dia megang ya, Kak Aje ya. YouTube-nya. Ada Rom Ajis dari kebun nanas, kebun jeruk. Nanti mau dirubah tuh kebun jeruk jadi kebun anggur. Oke, kita tunggu. Dan calon petani anggur. Sehat Om? Alhamdulillah. Kebun Mang Teo ya guys nih. Iya, dari tadi di sini gua. Oh iya. Dan Eki Silalahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Humas KJ Harga. Kayak lu ngos-ngosan banget sih. Capek pak. Capek? Lari pak, gue dari Gua depan. punya obatnya. Apa itu pak? Gue punya jus anggur. Jus anggur. Jus anggur buatan ibu-ibu. Ini halal. Halal. Ini buatan ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya, yang pinter masak dan pinter banget ngeracik, namanya anggur. Enggak beralkohol. Nggak beralkohol, non alkohol. Non alkohol. Berarti boleh dikonsumsi ya untuk ibu hamil. Pokoknya lu coba dulu aja. Iya, Dan menyehatkan ya. bakal gimana rasanya sensasi jus anggur. Oke. Coba pak, lihat dulu. Gila deh guys. Ini produk turunan dari anggur ya. Ini kalau boleh tahu dari anggur jenis apa pak ini pak? Itu Alfonso. Alfonso dari Bali. Iya. Ini diproduksi Di Jakarta Timur. di Jakarta Timur guys. Boleh nggak sih kalau kita berkunjung ke tempat-tempat pembuatan ini? Oh, boleh banget. Boleh. Di mana pak? Alamatnya nanti Di bawah ya. Di Pak siapa? Pak RT Lukman. Terima kasih Pak RT Lukman. Saya mau nyobain dulu ya. Pak, tolong Pak dibukain Pak. repotin deh. Kalian udah pada habis? Udah habis dari tadi. Gila, cepet banget. Nah, karena gini, di musim Covid ini tuh kita butuh antioksidan. Ini kan antioksidannya tinggi. Kandungannya ya anggur ya. Iya, Sedang. selain dari vitamin yang banyak ya. Vitamin apa aja sih? C, B, D, C, A, B, E. Ya pokoknya A, B dong. pokoknya vitamin itu ya. Vitamin C, A, B, E. Vitamin C, A, B. Intinya antioksidan.
Oke. Ayo kalian pada minum juga dong. Oke guys, kita minum dulu. Original jus anggur tanpa bahan pengawet. Ini buatan produk lokal ya. Kita lokal pride. Cheers dulu. mana cheers? Lu mana cheers? Cheers. Udah pada habis dulu. Masih ada nggak sih? Di situ masih ada kayaknya. Nikmati produk Indonesia. Ya, kita dukung produk Indonesia. Cintailah. Lokal pride. Tinggal dikit. Wow. Enak sih. Seger sih, seger. Gitu. Karena gua agak telat kayak udah kurang dingin, kalau lebih dingin kayaknya lebih mantap lagi ya. Ini tahan berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak? Minum ini Pak. Ini kalau kita di freezer bisa lebih dari 2 minggu, tapi setidaknya setelah kita menerima ini kita konsumsi jangan sampai lebih dari 2 minggu. 2 minggu dari tanggal pembuatannya gitu. Nanti sama si pembelinya juga di itu ya. Dikasih tahu. Kalau mau beli boleh nanti hubungin nomornya di bawah, saya cantumin deh. Jangan lupa minum ini di bawah pohon anggur ya, supaya lebih kerasa lagi bahagianya. Iya. Kalau bisa di kebun anggur Mang Teo guys, selain enak ada pohon anggurnya dan pemandangannya juga lebih cantik tentunya. Ini pengalaman saya siang hari di sini karena waktu itu malam-malam. Pak, nah, kita boleh nanti ngobrol-ngobrol apa ya? Boleh dong. Nih guys, jadi di sini para pemuda-pemuda nganggur lagi pada ngapain sih? Biasa aja kita ngomongin tetangga, baru beli kulkas baru, gila. Covid gini kulkasnya baru. Gibah ya Pak. Nggak main-main. Tetangga beli kulkas, saya beli kipas. Saya yang panas. Aduh. Oh, kipas tujuannya buat ngademin hati Pak ya. Buat ngademin hati. Oke, dilanjut. Saya mau istirahat dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol Pak ya. Oke, kawan-kawan. Oke guys, saya istirahat dulu, break dulu, nanti mau lanjut ngobrol bareng-bareng para pemuda nganggur. Oke, doakan. Thank you. Oke, Pak. Nih kemarin yang varietas yang sempat viral tuh kemarin yang diduga linglong. Ini kan sempat diklarifikasi nih, cuma masih ada miskomunikasi daripada penonton gue nih. Coba bisa dijelaskan sebenarnya ini varietas apa? Ini tuh bukan linglong. Saat ini masih mencari KTP, cuman menjurusnya kan ke Portugis Dream, Sausing, sama Red Milk. Iya, tapi lebih ke Portugis Dream. Cuman kata orang-orang yang udah pernah nyobain Portugis Dream tuh nggak ada aroma aftertaste foxy-nya. Kalau ini tuh kan strong banget, lebih strong daripada Jupiter. Aris sudah pernah coba kan? Pernah coba. Iya, nah itu yang jadi ganjilan gue itu doang. Tapi kalau dari bentuk udah ke Portugis Dream. Dari daun Portugis Dream agak beda. Dari daun agak beda. Jadi ini sementara masih no-name ya? Masih no-name sementara. Mudah-mudahan cepat dapat KTP, mudah-mudahan. Kemarin tuh yang pas kita kesini kalau nggak salah cuma 1 ya Pak? 1 apa 2 ya? Waktu itu cuma 1, 2 dempul. Tapi sekarang ini udah berbuah lanjutan ya? Iya. Ini dari hasil potas pucuk Pak? Ini ya potas-potas pucuk juga. Potas pucuk. Karena gue bermazhab. Kalau sebelum setahun gue nggak mau FB deh gue. Kalau belum umur pohon setahun, gue kalau foundation pruning gue nggak mau. Jadi gue cuma kayak potas pucuk keluar bunga ya udah, gue biarin. Yang sama Eki sih dibuang-buangin ya nggak sih? Gimana Bapak perasaannya? Kalau sama gue tetap pelihara karena gue buat validitas kalau gue. Validitas ya sama buat cemilan anak sih Pak. Saya juga doyan Bapak. Oke, ini ada beberapa ada beberapa tandan yang sudah berbuah sekarang. Ada kurang lebih berapa Pak sekarang? Pak? Kayaknya 9 deh, 9-10 kayaknya 9 ya 9. 9. Nah, ya. ini mungkin bisa dibilang sangat genja. Sangat genja. Atau biasa aja. Kalau menurut gue sangat genja. Sangat genja. Iya, kenapa? Karena dengan pemeliharaan gue yang so-so, biasa-biasa aja. Terus umur tanaman juga masih kurang dari... Gue nanam ini di bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 8 bulan udah 2 kali berbuah. Menurut gue genja gak sih? Ya genja lah. 8 bulan udah 2 kali berbuah ya genja. Ini guys, jadi menurut lu juga ini varietas ini layak ditanam gak sih? Layak. Tapi jangan kayak cara tanam gue ya, 8 bulan udah 8 bulan udah dibuahin 2 kali ya. Itu tidak layak ditiru pemirsa. Tapi kalau misalnya lu udah punya varietas ini, menurut gue kalau misalnya besar batang udah oke, nutrisi udah kelihatan oke, baru lu buahin ya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan oke lah. Tuh. Tapi untuk bibitnya udah ready sekarang Pak? Bibit ada. Jadi kalau mau teman-teman varietas ini bisa menghubungi nomornya Om Teo ya. Yang belum nonton reviewnya bisa tonton video sebelumnya ya guys. Oke, selain si diduga Portugis Dream, apalagi yang unik lagi berbuah. Kemarin kan ada Halloween gimana kabarnya sekarang? Halloween lumayan sih unik, mau ngeliat buahnya yuk. Kemarin kalau pas matang panen kemarin rasa gimana Pak? Rasanya ya karena dia kecil, crunchy lah jelas ya. Crunchy. Ya manisnya dia nggak ada aroma, tipikal Ukraina.
Cuman kalau gue ngelihatnya kalau dari size yang nggak terlalu gede, itu memang manisnya kadar gulanya lebih tinggi. Cuman yang gue suka dari Halloween itu adalah estetikanya ya. Karena uniqueness-nya menurut gue oke. Dari segi bentuk ya. Dari segi bentuk gitu. Memang dia apa ya? Gue bilang ini tanpa GA, tanpa kasih sayang karena di atas sekolah. Oh, ini apa gitu? Maksudnya kasih sayangnya kurang tanpa GA, nggak ada GA sekali sedikit pun. Gue pengen tahu buah naturalnya, nggak ada GA, terus udah gitu juga nggak ada penjarangan. Rapat banget ya, nggak ada penjarangan. Nggak ada penjarangan. Coba bisa dipegang lagi Pak, biar kita lihat size-nya. Perbandingan antara tangan Bapak sama berinya aja gitu. Ini kayaknya pernah dinaikin deh sama gue kemarin. Bisa dinaikin. Ini di bat ketiga. Pemangkasan di bat ketiga. Iya, gue mangkas di 5 yang spread tapi yang 3. Bawa 2 tandan. Heeh. Nah, lihat guys, bisa lihat perbandingannya mungkin dengan perawatan GA3 dan penjarangan bisa lebih besar lagi size-nya ya. Pasti ini tanpa GA dan tanpa penjarangan, jadi size-nya cuma dapat segini. Ini ada sekitaran 1 2 3 4 5 ya Kia. 5 atau 6 lah ya. Nih, bisa ditunjukin bentuk daunnya Pak. Mungkin teman-teman ada, karena Halloween yang beredar di teman-teman kan ada yang gak valid, ada yang berbuah, ada yang berbuah. Ya begitulah. Iya. Anggur ya. Ini ya betul. Ini kalau yang di gua daunnya kayak gini. Karakteristiknya lebih kaku Pak ya. Jadi nggak tekstur daunnya itu lebih kaku guys. Nah, bisa dilihat dibandingin sama yang kalian punya. Kalau misalkan sama seperti kemungkinan valid bisa dibuahkan. Tenang aja, nggak usah panik. Dia tahan, jamurnya tahan. Cuman kalau ini kan sinar matahari full. Kalau sinar mataharinya nggak dapat full, permasalahannya dia biasanya di karat daun. Karat daun. Dia tipikal kayak Harold, kayak dia batangnya cepet gede. Apalagi ya yang batangnya cepet banget gede. Banana bener, banana MF gitu ya. Banana bener kayak banana. Dia ke batang tuh cepet ngegedein. Dan ini ya yang ngegabung bareng Dubo Skipping ya, kalau nggak salah satu rootstock dengan Dubo Skipping. Betul Bapak Aris, ini barengan sama Dubo Skipping di rootstocknya CN, Crayola Negra. Nah, jadi Halloween ini berbuah di rootstock CN guys. Ya. Dan bareng sama Dubo Skipping yang dulu kita panen, sekarang sudah habis total. Iya. Memang belum dibuahkan lagi Pak ya? Dubo Skipping mau gue istirahatin dulu, karena kalau misalnya udah pembuahan masif, itu gue yakin pohonnya butuh istirahat. Tapi ada keluar bunga lagi, gue tuh nggak tega mau tesin bunga apa kalau gue gitu. Jadi gue biarin, ada satu dompol sih, ya udahlah biarin gitu. Untung nggak ada Eki kayak. Apa? Untung nggak ada Eki ya. Kalau ada Eki pasti dia diprotesin. Ya Pak, tadi pas gue datang, ini menarik di bawah tuh kayaknya mulai rapih lagi nih. Karena kemarin malam tuh kayaknya pas gue malam kesini kan nggak kelihatan. Sekarang mulai rapih lagi. Boleh nggak gue lihat ke bawah? Ayo kita lihat ke bawah. Di bawah juga kebetulan lagi ada yang pada berbuah. Oke, kita sudah sampai di kebun bawah ya. Ini sebentar pengen lihat nih posisi rooftop yang tadi itu yang kita syuting di atas itu, ini di bawahnya ini kebun. Ini bisa dibilang konsepnya seperti apa Pak kalau untuk yang di sini? Ini sih kedepannya pengen dibikin agrowisata. Mari kita coba. Yang ini yang pertama lagi berbuah ini, gue kurang tahu varietasnya apa. Gue ambilnya waktu itu ikut lelang si Arfi, keluar bukan si Arfi, saya tahu daun si Arfi. Sekali si Arfi ini. Dari daun juga berbeda, yaitu anggur uniknya. Tapi gue seru, suka sama karakternya. Dia ukuran size-nya gede. Dia nggak dapet sinar matahari ya saat ini ya, karena matahari lagi di utara. Ini less banget sinar matahari, tapi bisa ngedapetin ukuran yang oke gitu. Dompolannya bagus. Kayaknya yang paling gede ini ya Pak ya. Ini yang paling gede ini. Nah, dapat size-nya kayaknya di sekitaran 8. Kayaknya di 20. Yang ini kali ya? Nih. 24 masih belum. Yang mau versinya di 22. 22 belum. Ya 22 kayaknya. 22 ke 21. 22 ke 20. 21 mungkin pas tengah-tengah. 21. Dan ini kalau jenisnya 20 masih belum tahu Pak. Masih belum tahu. Tapi ini kayaknya masih mau ngebesarin lagi beberapa mili ya. Karena Dia belum iya. variation juga ya. Iya belum variation. Ya. Ini ya, mau ngebesarin 20. 20. Ada varietas apa aja yang ada di sini Pak? Mau jujur-jujuran nih. Jujur-jujuran deh. Karena kita tidak suka pembohongan publik.
kalau jujur-jujuran yang ada di sini semuanya yang di dataran ini yang udah diolah ini no name semua. No name semua. No name semua. Tapi kalau no name begini nggak dibibitkin dong? Nggak dibibitin. Gua nggak bikin bibitnya sama sekali. Palingan ya kayak begini. Gua tancepin gitu, jadi tuh. Ya udah gitu, gua pelihara kayak begitu. Jadi suatu saat kalau udah tahu identitasnya, ya bisa kalau ada yang butuh bibitnya ada gitu ya. Iya. Dan nggak banyak, nggak diproduksi massal dan untuk diperjualbelikan enggak ya. Enggak. Sebenarnya yang kalau kayak nanam-nanam gini gue cuman kayak suka buahnya aja sih. Karena ya maksudnya gue suka buahnya, suka pengen tahu penasaran apa. Karena kayak nonem itu menurut gue kayak kita beli LOL surprise gitu nggak sih? Kayak beli Kinder Joy. Kita nggak tahu dalamnya apa. Bisa jadi bagus, bisa jadi zong. Gue tertarik sama tadi statement lu di awal. Ini akan dibuat agrowisata. Tujuan agrowisata itu nanti petik buah atau seperti apa, bisa dijelaskan? Sebenarnya tempat makan, tempat ngopi-ngopi gitu. Sebenarnya mau dipetik mau enggak ya terserah. Gue sih bebas, orang kalau mau metik anggur mah mangga-mangga aja. Cuman kalau ya gue khawatirin itu anggur, semua orang nggak tahu bahwa anggur itu baru manis kadang-kadang di 100 hari, kadang-kadang di 110 hari, ya mungkin ada yang early, ada yang 90 gitu. Nah cuma gue khawatir doang, orang kan kalau udah ngeliat sedikit variation, udah aduh pengen metik gitu. Nah gue takut khawatir orang kecewa sama rasanya, akhirnya nggak mau melihara anggur gitu. Jadi nanti sih kedepannya gue bakal ngebiarin aja gitu, biarin aja si anggur itu kelihatan kayak gitu. Masih ngakalin juga sih kayak gimana. Cuman nggak akan ada tarif buat metik anggur kayak gitu-gitunya nggak. Nggak. Belum, so far belum ada kepikiran kayak gitu. Tapi ini belum jadi ya. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Jadi kalian bisa main, kalian bisa nyobain anggur yang ada di sini. Tapi ingat ya guys, harus pas matang. Karena sayang banget kalau belum matang. Ya. Tinggal menunggu waktu beberapa hari lagi, misalkan variation mungkin 2 mingguan lagi bisa manis rasanya. Betul. Ya mungkin itu yang kurang orang well educate ya. Iya. Dalam artian sebenarnya Bella pun kalau misalnya 120 up wangi banget gitu sebenarnya. Nah, cuman kayak orang udah asem. Nah, itu yang orang belum teredukasi bahwasannya anggur itu untuk bisa matang dia ada yang 90 sampai dengan 140 hari, 130 hari baru bisa kita ngerasain enak. Dan satu lagi Pak, orang tuh tidak mengerti ketika anggur warna merah, ketika dia masih hijau seperti ini, dia akan tetap hijau, nanti variasinya akan warna merah. Yeah. Gitu. Dia mengiranya ketika, oh ini anggur hijau ya, cobain deh. Padahal dia belum variasi. Belum. Nah, itu juga masih perlu edukasi sih. Iya, itu yang pengen kita edukasi banyak bahwasannya lu boleh metik tapi yang udah mateng gitu. Tapi Pak kalau boleh cerita prospek untuk anggur di dunia agrowisata itu menurut lu gimana sih? Menguntungkan apa enggak? Apa jenjangnya nanti akan nurun kah, apa naik kah? Seperti apa menurut lu? Menurut gua sangat tinggi. Mau orang berjamuran dimanapun juga bikin agrowisata anggur, itu semua orang pasti bakal lebih memasyarakatkan lagi anggur. Kenapa? Karena anggur ini adalah menurut gua pohon art. Dia punya estetika yang sangat tinggi sehingga tergantung orang dia pengen ngerambatinnya kayak gimana gitu. Bentuk rambatannya kayak gimana, bisa ngerubah nuansa itu sendiri. Karena kalau misalnya kita lihat di Pinterest, di kebun-kebun anggur vineyard yang di Bule gitu, setiap pergola yang ada, di bawahnya ada meja makan, di bawahnya ada itu tuh kayak ngebawa emosional, ngebawa suasana romantisme kalau menurut gue ya. Jadi agrowisata anggur itu menurut gue sangat menjanjikan. Mau itu cuman pohonnya doang ataupun apalagi kalau misalnya di situ orang ada activity ngopi gitu, nyemil-nyemil dessert atau makan gitu. Menurut gue itu sangat menjanjikan banget. Jadi semakin banyak agrowisata di Bandung, di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, menurut gue semakin bagus gitu karena orang akan semakin terbiasa makan di bawah pohon anggur. Jadi jangan takut ya guys, kalau misalkan kalian berpikir terlalu panjang anggur nanti kedepannya gimana, nanti anggur kedepannya gimana. Kalau menurut pandangan Om Teo itu nggak bakal ada matinya ya. Nggak akan ada matinya. Menjamur apapun itu anggur. Ya. Betul. Jadi walaupun misalnya semakin banyak, menurut gue semakin bagus gitu. Dan kalau menurut gue kalau misalnya kita believe apa yang kita lakuin, semuanya tuh bisa jadi bisnis semuanya. Tapi ya bisnis menurut gue dampak dari orang berkumpul, dampak kita ikhtiar gitu. Dan menurut gue kalau misalnya baru mau mulai dari sekarang agrowisata untuk anggur, itu menurut gue nggak ada kata terlambat. Percayalah bahwa ada ratusan tukang kerak telur di Monas, tapi semuanya punya rezeki masing-masing. Betul, setuju, yakin. Intinya yang penting adalah keyakinan kita Pak ya. Iya betul, dan
Ya, ya gitu ya. Anggur tuh pohon yang menurut gua sangat emosional. Apa ngebawa kita wow gitu kayak dengan kalau orang ngedekor kayak gini, wah ya, wow gitu. Orang pergolanya kayak gini, wow. Rambatannya kayak gini, wow gitu. Oke, Bang Teo, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para pemuda nganggur yang mau main. Silakan langsung ke sini Saung Angklung Ujo. Alamatnya ada di Google Maps atau nanti saya cantumkan di deskripsi. Nomor teleponnya juga ya. Terima kasih Bang Teo. Thank you juga, Oke, Aris. mari kita Hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Jangan lupa nganggur, Nganggur hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.